Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia, anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 4. Siapa yang ingin menjadi dokter? Apa saja yang dilakukan oleh dokter? Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, adik-adik, pasti di antara kalian ada yang ingin menjadi dokter kan? Sikap apa lagi ya yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seseorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Ayo membaca. Buka buku paket kalian halaman 76 dan bacalah teks berikut dalam hati. Nah adik-adik, kalian sudah membaca teks yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Nah sekarang saatnya kita menjawab pertanyaannya bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Dokter Rana melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan, sanitasi, dan lain sebagainya. Dua, mengapa Dokter Rana melakukan itu? Karena Dokter Rana merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. 3. Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Warga menjadi aktif dan bijak mengelola sampah, sekaligus mereka tidak takut lagi. 4. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Sikap dari Dokter Rana yang pertama adalah tanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Sikap yang kedua adalah suka menolong. Beliau mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. 5. Hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Rana adalah tanggung jawab dan kerendahan hati Dokter Rana dalam menolong warga. Dari Dokter Rana, kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Ayo berdiskusi. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Tulislah ide-idemu. Nah, di sini saya sudah punya contoh kesepakatan kelas seperti ini. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, kamu juga sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila.
Tidak hanya Dokter Rana yang mempunyai sikap baik, Paman Udin juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh. Ayo berlatih. Paman Udin adalah petani yang rajin. Ketekunannya membuat hasil panen melimpah. Ia sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. Berikut adalah gambar petak sawahnya. Apa kamu tahu bagaimana menghitung luas dan keliling sawah tersebut? Ayo berlatih menghitungnya. Kita akan berlatih menghitung luas dan keliling bangun gabungan. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Satu, gabungkan dua persegi panjang A dan B. A. Bangun gabungan apa yang terbentuk? Bangun gabungan yang terbentuk adalah persegi panjang. B. Hitunglah panjang dan lebar dari bangun gabungan baru. Panjang 5 tambah 5 sama dengan 10 cm dan lebar 3 cm. C. Hitunglah luas dan keliling bangun gabungan tersebut. Luasnya sudah ketemu hasilnya 30 cm persegi dan untuk kelilingnya adalah 26 cm. 2. Coba bandingkan luas bangun gabungan dengan hasil penjumlahan luas bangun A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya. 3. Coba bandingkan keliling bangun gabungan dengan hasil penjumlahan keliling bangun A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Keliling bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan ukuran sisi terluarnya. Jadi, luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya. Sementara itu, keliling didapat dengan cara menjumlahkan ukuran sisi terluarnya. Kalian sudah belajar tentang cara menghitung luas bangun yang digabungkan. Sekarang coba kalian hitung ya luas sawah Paman Udin. 1. Hitunglah luas sawah Paman Udin. Kita cari dulu luas perseginya dan luas persegi panjang, lalu kita jumlahkan ya adik-adik. Di situ sudah ketemu 900 meter persegi tambah 600 meter persegi sama dengan 1500 meter persegi. Dua. Pada saat panen tiba, biasanya setiap 100 meter persegi tanah menghasilkan 80 kg padi. Berapa berat padi yang didapatkan pada waktu panen? 1500 meter persegi dibagi 100 sama dengan 15, jadi hasil padinya 15 kali 80 sama dengan 1200 kg. 3. Harga 1 kg padi adalah Rp5.500. Jika Paman Udin menjual separuh hasil panennya, berapa uang yang didapatkan? Uang yang didapatkan 1.200 dikali 5.500 dibagi 2 sama dengan Rp6.600.000 dibagi 2 sama dengan Rp3.300.000. Nah, jadi uang yang didapatkan adalah Rp3.300.000. 4. Paman Udin ingin membeli lagi sawah 200 meter persegi. Gambarlah kemungkinan-kemungkinan bentuknya. Adik-adik, ini adalah kemungkinan-kemungkinan bentuk dari sawah Pak Udin. Kesimpulan, pada hari ini kita sudah mempelajari 1.
Memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. 2. Memberikan ide kesepakatan kelas supaya warga di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila dengan logis. Yang ketiga, menyelesaikan masalah tentang luas dan keliling bangun gabungan yaitu persegi dan persegi panjang dengan benar. Pertanyaannya, yang pertama, sebutkan cara yang digunakan oleh pengarang dalam menggambarkan tokoh cerita. Yang kedua, apa tujuan kesepakatan kelas? Dan yang terakhir, hitunglah luas dan keliling bangun gabungan berikut ini. Nah, adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.